Nih guys, setelah sukses meluncurkan seri Inkbook X1 yang dulu pernah sampai viral dan goib juga barangnya karena emang price to performance itu worth it banget. Kali ini Infinix ngebawa penerus terbarunya, yaitu Infinix Inkbook X2. Nah, kali ini kayak gimana skill laptopnya? Yuk kita simak sampai kelar. Hai semua, gue Wasa. Jadi, laptop ini tuh baru sampai ke tempat gue sekitar 2 hari aja dan sejatinya belum bisa banyak gue explore lebih. Tapi harusnya ini udah bisa jadi gambaran buat teman-teman yang emang berniat lagi nyari laptop baru dengan harga yang affordable. Infinix Inkbook X2 ini tuh sejatinya ada 3 varian ya, mulai dari Intel Core i3, i5, dan i7. Nah, unit yang gue pegang ini adalah varian yang paling rendahnya atau paling termurahnya, yaitu yang i3 1005G1 Intel generasi ke-10 pastinya. Dengan grafiknya yang dikasih adalah Intel USD Graphic. RAM bawaannya ini 4GB DDR4 dengan memori SSD NVMe 256GB. Gue tuh sebenarnya agak bingung, soalnya yang versi sebelumnya, yang Inkbook X1, ini tuh kita dikasih RAM-nya itu 8GB. Kenapa yang baru ini bukannya stay atau nambahin RAM lah misalkan, tapi malah dikurangin? Nanti deh kita bahas lebih lanjut soal performanya. Sekarang gue kasih tahu dulu fisiknya tuh kayak gimana aja. Pas datang, di dalam boxnya ini tuh ada kertas-kertas instruksi dan juga garansi. Terus ada casannya yang mirip kayak casan handphone dengan daya 45 watt dan kabelnya tuh Type-C to C. Nah, di sini juga yang versi pertama itu dapatnya 65 watt casannya, yang sekarang malah turun. Pokoknya cuma Infinix lah yang tahu jawabannya kenapa banyak yang dikurangin ya. Lanjut lagi, laptopnya yang nyampe ke tempat gue ini yang berwarna merah. Gue suka sama finishing bagian atasnya ini tuh ada kayak aksen brush metal gitu. Jadi kelihatan kayak ada 2 finishing. Terus untuk materialnya ini setelah gue pegang-pegang ya, gue cobain juga dari kemarin-kemarin. Feeling gue sih sepertinya ini metal. Terus untuk beratnya juga ini tuh termasuk enteng. Sekitar 1,2an kilogram aja. Layar laptop ini juga 14 inci ukurannya dengan bezelnya tuh yang tipis. Ada logo Infinix di tengah bawah layarnya sini. Panelnya IPS dengan resolusinya tuh Full HD 100% sRGB dan 300 nits pencahayaan. Oh ya, Infinix Inkbook X2 ini tuh datang dengan defaultnya udah Windows 11 ya. Jadi ya udah lanjut aja kita ke bagian webcam. Ini ada 2 lampu LED yang bisa dinyalain juga guna membantu dari sisi pencahayaan kalau kita lagi meeting online. Oke, ini adalah contoh videonya kalau misalkan teman-teman webcaman kali ya pakai Infinix Inkbook X2 ini. Dan ini lampu LED, 2 lampu LED nya belum gue nyalain, sekarang gue nyalain. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi ya lumayan bisa ngebantu ya pencahayaannya kalau misalkan kurang terang. Misalkan teman-teman lagi meetingnya ya di tempat yang kurang terang. Nih gue matiin, gue nyalain, matiin, nyalain, gitu bedanya ya. Lanjut lagi bagian keyboard sama trackpadnya buat gua pribadi nggak ada masalah, dipencet-pencet sama digeser-geser juga fine-fine aja. Walau sebenarnya kalau ngomongin kualitasnya ini ya standar-standar aja sih, mengingat harganya juga yang balik lagi udah affordable. Keyboardnya ada 2 tingkatan cahaya backlit, jadi bisa ngebantu saat kita tuh ngetik di tempat yang kurang cahaya. Lanjut ke speakernya. Laptop ini tuh dikasih 2 speaker di sebelah kanan sama kiri yang support DTS sound, dan suaranya menurut gue juga ya standar aja sih buat laptop yang di harganya, tapi ya udah bagus. Terus buat port-port I/O-nya di sebelah kiri tuh ada HDMI, ada USB, ada Type-C. Kemudian di sebelah kanan ada USB lagi, jack audio 3,5 mm, Type-C lagi, dan slot micro SD. Nah, buat yang ngecas bisanya di sebelah kiri aja ya Type-C-nya. Oke, sekarang ngelanjutin yang performanya tadi gue bilang. Kayak biasa gue udah ngetes pakai aplikasi Benchmark dan hasilnya nih ada yang dari 3D Mark Firestrike 1110 dan Skydiver 4174. Ngetes PC Mark dapat skornya 3263. Dan gue ngetes daya tahan baterainya sanggup hampir 6 jam dengan sampel pemakaian multimedia serta Office tanpa gaming. Baterai yang dikasih ukurannya ini 50 Wh. Nah, performa buat real life-nya gue nyobain buat ngedit-ngedit foto di Photoshop sih hitungannya aman. Tapi kalau buat ngedit video agak-agak kurang guys, buat previewnya aja ya. Nih bisa dilihat, gue ada klip video yang cut to cut aja sih bisa. Tapi kalau di tengah cut-nya itu kita kasih efek, ini mulai ada patah-patahnya. Oke, buat previewnya doang loh ini loh.
Terus buat main game, gue ngetes game enteng aja lah, CSGO. Dan FPS-nya sayangnya nggak nyampe 20. Padahal settingannya ini udah gue mentokin yang paling kiri, jadi kerasa masih patah-patah sih. Udah bisa gue ambil kesimpulan ya, game-game berat pastinya nggak gue tes di laptop ini. Dan kesimpulannya, laptop ini tuh menurut gue cocok buat temen-temen yang pengen punya laptop tipis dan tampilannya juga stylish dengan harga yang cukup terjangkau buat spek yang ditawarkan. Laptop ini tuh dengan spek yang Intel Core i3 dijual dengan harga 5.999.000 eksklusif di JDID dan pastinya ada potongan diskon lagi ya. Teman-teman bisa cek nanti link di deskripsi di bawah. Cuma dari gua paling nyaranin aja sebelum membeli produknya, cek-cek dulu aja histori produk Infinix tuh kayak gimana garansinya. Soalnya yang namanya laptop, kita kan sama-sama tahu ya, laptop itu bukan pemakaian untuk setahun ataupun 2 tahun kan. Laptop itu minimal pemakaiannya 3 tahun. Alangkah lebih baik ya kalau misalkan kita udah ngebeli produknya itu ngerasa aman-aman aja dalam hal after sales-nya. Cuma dengan pengalaman Infinix yang udah lumayan lama ya di Indonesia sini melalui smartphone-nya yang dijualin, gue sih nggak ragu buat ngerekomen laptop ini buat teman-teman yang emang butuh mobilitas tinggi, nggak sekedar buat main game doang. Lebih kepakainya tuh buat kerjaan atau nyari duit ataupun susun-susun skripsi teman-teman yang lagi kuliah ataupun yang lagi sekolah gitu loh. Karena balik lagi, laptop ini tuh enteng ya, serta chargerannya juga kecil kayak casan handphone. Jadi nggak ngebebanin kita kalau mau ngebawa-bawa laptop ini yang mungkin kerjanya tuh mau dipindah-pindah tempat, di cafe lah atau di mana gitulah, pokoknya kayak gitu pindah-pindah lah ya. Main game tuh hitungannya ya di rumah aja lah, atau main game yaudah di handphone aja. Gak usah di laptop ini gitu. Tapi gue masih penasaran juga sih kalau yang i5 sama yang i7 tuh at least bisa nggak sih buat main game even CSGO. Agak penasaran juga sih. Ya udahlah, pokoknya kayak gini aja dulu ya. Dan ya udah sih ya, paling segini aja dulu info yang bisa gua kasih soal laptop terbarunya si Infinix InBook X2 yang versi Core i3 ini. Jadi ya buat teman-teman kalau pengen beli langsung aja linknya di deskripsi gue sediain, eksklusif cuma dijual di JDID ya sekali lagi. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dengan teman-teman. Ngomong apa sih gue? Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.